Materi pertama, sejarah pramuka di dunia dan di Indonesia. Pada tanggal 25 Juli 1907, Baden-Powell yang saat itu sebagai Letnan Jenderal Tentara Inggris untuk pertama kalinya mengadakan perkemahan pramuka di Pulau Bronzy, Inggris selama 8 hari. Pada tahun 1908, Baden-Powell menulis buku tentang prinsip dasar kepramukaan yang berjudul Scouting for Boys, yang artinya pramuka untuk laki-laki. Pada tahun 1912, dengan bantuan adik perempuannya yang bernama Agnes Baden-Powell, terbentuklah organisasi pramuka untuk perempuan dengan sebutan Girls Guides. Kemudian pada tahun 1916 didirikanlah kelompok pramuka siaga. Dan pada tahun 1918 dibentuk Rover Scout, yaitu organisasi pramuka bagi yang telah berusia 17 tahun. Pada tahun 1922, Baden-Powell menerbitkan buku yang berjudul Referring to Success, yang menggambarkan seorang pemuda yang harus mengayunkan sampannya sampai menuju ke pantai bahagia. Ketika Jambore Dunia pertama dilaksanakan di Olympia Hall, London, dalam kegiatan tersebut diundang pula peserta dari 27 negara, dan pada saat itu pula Baden-Powell diangkat sebagai Bapak Pandu Sedunia. Berikut merupakan pelaksanaan Jambore Dunia selanjutnya. Perbedaan, tapi harusnya kita satukan tekad menuju masa depan. Satunya Indonesia, bela negara tanpa pandang di mana kita. Sejarah gerakan pramuka di Indonesia diawali oleh berdirinya Organisasi Kepanduan Dunia atau Boy Scout pada tahun 1907 yang dipelopori oleh Lord Baden-Powell, yang kemudian mendapat julukan Bapak Pandu Dunia. Lord Baden-Powell memiliki nama lengkap Robert Stephenson Smith Baden-Powell, lahir di London pada tanggal 22 Februari 1875. Berikut biodata dari Robert Stephenson Smith Baden-Powell. Pada tahun 1912, Belanda membawa organisasi kepanduan ke Indonesia dengan nama Netherlands Pathfinders Organisasi atau disingkat NPO. Nah, istilah Pathfinders merujuk dari nama organisasi Belanda, hingga penggunaan nama Pathfinders untuk orang Indonesia dilarang adanya. Oleh karena itu, tokoh nasional dalam hal ini K.H. Agus Salim mempunyai gagasan untuk mengganti istilah Pathfinders menjadi pandu atau kepanduan. Dalam kurun waktu 1950 sampai dengan 1960, banyak organisasi kepanduan tumbuh di Indonesia yang terhimpun dalam 3 federasi organisasi, yaitu IPindo, Popindo, dan PKPI. Pastilah bisa.
Pada tanggal 9 Maret 1961, Presiden Soekarno membubarkan semua organisasi kepanduan di Indonesia dan meleburnya menjadi satu organisasi yang bernama Gerakan Pramuka. Pada tanggal 14 Agustus 1961, secara resmi Gerakan Pramuka diperkenalkan kepada masyarakat, ditandai dengan penyerahan Panji Gerakan Pramuka oleh Presiden Soekarno kepada Sri Sultan Hamengkubuwono IX. Sejak saat itu, tanggal 14 Agustus dijadikan sebagai Hari Pramuka. Materi selanjutnya adalah upacara dalam pramuka. Upacara dalam Gerakan Pramuka merupakan suatu media pendidikan untuk meningkatkan kedisiplinan dan jiwa kepemimpinan anggota pramuka. Berikut jenis-jenis upacara dalam Gerakan Pramuka. 1. Upacara umum. Upacara yang dilakukan sesuai dengan aturan yang berlaku, seperti upacara setiap hari Senin. 2. Upacara pembukaan latihan atau upabuklat. Upacara yang dilaksanakan sebelum melakukan aktivitas kepramukaan. 3. Upacara penutupan latihan atau upatuplat. Upacara yang dilaksanakan dalam mengakhiri kegiatan kepramukaan. Berikut contoh upacara dalam Gerakan Pramuka. Inilah salah satu contoh upacara umum, yaitu upacara pada hari Senin. Upabuklat dan upatuplat siaga. Upacara dalam perindukan siaga berbentuk lingkaran, melambangkan perhatian dan perkembangan jiwa siaga yang masih terpusat pada orang tua atau keluarga atau pembina. Upabuklat dan upatuplat penggalang. Upacara dalam pasukan pramuka penggalang berbentuk angkare, melambangkan perhatian dan perkembangan jiwanya telah mulai terbuka. Upabuklat dan upatuplat penegak dan pandega. Upacara dalam ambalan pramuka penegak dan racana pandega berbentuk saf, yang melambangkan perhatian dan perkembangan jiwanya sudah terbuka luas. Tata cara upabuklat. Pertama, masing-masing pemimpin reka menyiapkan rekanya. 2. Pradana memasuki lapangan upacara. 4. Penghormatan pemimpin upacara. 5. Laporan masing-masing pemimpin reka kepada pradana, dan wakil pemimpin reka menggantikan posisi wakil pemimpin reka. Setelah laporan, masing-masing pemimpin reka mengambil tempat di sebelah kanan barisan. 6. Pradana menjemput pembina. 7. Penghormatan kepada pembina dipimpin oleh pradana. 8. Laporan pradana kepada pembina upacara. 9. Pengibaran bendera merah putih. 10. Pengucapan dasa dharma. 11. Amanat pembina. 12. Pembina memimpin doa. 13. Laporan pradana kepada pembina. 14. Penghormatan kepada pembina dipimpin oleh pradana. 15. Pembina meninggalkan lapangan upacara. 16. Penghormatan pemimpin reka kepada pradana. 17. Pradana meninggalkan tempat. Terakhir, masing-masing pemimpin reka membubarkan barisannya. Tata cara upatuplat. Pertama, masing-masing pemimpin reka menyiapkan rekanya. 2. Pradana memasuki lapangan upacara. 4. Penghormatan pemimpin reka kepada pemimpin upacara. 5. Laporan masing-masing pemimpin reka kepada pradana, dan wakil pemimpin reka menggantikan posisi pemimpin reka. Setelah laporan, masing-masing pemimpin reka mengambil tempat di sebelah kanan barisan. 6. Pradana menjemput pembina. 7. Penghormatan kepada pembina dipimpin oleh pradana. 8. Laporan pradana kepada pembina upacara. 9. Penurunan bendera merah putih. 10. Amanat pembina. 11. Pembina memimpin doa.
12. Laporan perdana kepada pembina. 13. Penghormatan kepada pembina dipimpin oleh perdana. 14. Pembina meninggalkan lapangan upacara. 15. Penghormatan pemimpin reka kepada perdana. 16. Perdana meninggalkan tempat. 17. Masing-masing pemimpin reka membubarkan barisannya. Selanjutnya, perbedaan upabuklat dan upatuplat. Upabuklat terdapat pembacaan dasa dharma, sedangkan upatuplat tidak terdapat pembacaan dasa dharma. Upabuklat pengibaran bendera merah putih, sedangkan upatuplat penurunan bendera merah putih. Materi selanjutnya yaitu LKBB. LKBB atau latihan keterampilan baris berbaris adalah suatu wujud latihan fisik yang diperlukan guna menanamkan kebiasaan dalam tata cara kehidupan yang diarahkan kepada terbentuknya suatu perwatakan tertentu. Selanjutnya yaitu jenis-jenis LKBB. Adapun jenis-jenis LKBB dibagi menjadi dua, yaitu LKBB dengan menggunakan tongkat dan LKBB tanpa menggunakan tongkat. Fungsi LKBB. Fungsi latihan keterampilan baris berbaris adalah guna menumbuhkan sikap disiplin, rasa tanggung jawab, dan rasa persatuan. Aba-aba petunjuk. Aba-aba petunjuk dipergunakan untuk menegaskan maksud dari aba-aba peringatan atau pelaksanaan. Selanjutnya, aba-aba peringatan. Aba-aba peringatan adalah inti perintah yang cukup jelas untuk dapat dilaksanakan tanpa ragu-ragu. Ketiga, aba-aba pelaksanaan. Aba-aba pelaksanaan adalah ketegasan mengenai saat untuk melaksanakan aba-aba. Selanjutnya, gerak dasar LKBB. 1. Sikap sempurna. 2. Istirahat di tempat. 3. Lencang depan. 4. Lencang kanan atau kiri. 5. Hadap kanan atau kiri. 6. Hadap serong kanan atau kiri. 7. Hormat. 8. Hitung. 9. Setengah lengan lencang kanan atau kiri. 10. Jalan di tempat. 11. Balik kanan. Terakhir, langkah tegap. Baris berbaris dengan tongkat. Sikap saat melakukan gerakan. Sikap saat memberikan salam biasa. Sikap saat memberi salam hormat atau janji. Sikap saat melaksanakan gerakan maju jalan atau lari maju. Terakhir, sikap istirahat di tempat. Materi selanjutnya tali temali, yaitu simpul dan ikatan. Tali merupakan benda yang digunakan dalam simpul maupun ikatan. Simpul merupakan ikatan tali dengan tali. Ikatan merupakan ikatan antara tali dengan benda, misalnya ikatan antara tali dengan dua tongkat. Macam-macam tali. Yang pertama yaitu tali kapas. Tali yang kedua yaitu tali ijuk. Tali yang ketiga yaitu tali plastik. Selanjutnya yaitu tali karmantel. Dan yang terakhir yaitu tali webbing. Adapun macam-macam simpul dasar. Yang pertama yaitu simpul mati, yang kedua simpul hidup, dan yang terakhir simpul anyam satu atau ganda. Selanjutnya macam-macam ikatan.
Simpul mati berfungsi untuk menyambung dua buah tali yang sama besar dan tidak licin atau kering. Simpul hidup berfungsi untuk mengikatkan tali pada tiang. Kegunaan lainnya untuk menjerat atau membuat jebakan bagi hewan-hewan kecil. Selanjutnya simpul anyam. Simpul anyam 1 berfungsi untuk menyambung dua buah tali yang tidak sama besar dalam keadaan kering. Kemudian simpul anyam ganda berfungsi untuk menyambung dua buah tali yang tidak sama besar dalam keadaan basah. Selanjutnya ikatan. Ikatan pangkal merupakan salah satu ikatan yang sering digunakan untuk mengawali dan mengakhiri suatu simpul. Yang kedua, ikatan jangkar. Ikatan jangkar berfungsi untuk membuat tandu darurat dan digunakan untuk mengikat timba atau ember. Selanjutnya, ikatan tambat berfungsi sebagai awalan pada simpul-simpul lainnya, seperti ikatan silang dan ikatan palang. Yang keempat, ikatan tarik. Ikatan ini digunakan untuk turun ke jurang atau dari atas pohon. Yang kelima, ikatan palang berfungsi untuk mengencangkan kedua tongkat baik secara vertikal maupun horizontal. Yang keenam, ikatan silang berfungsi untuk mengikat dua buah tongkat bersilangan dan tidak membentuk siku. Yang terakhir yaitu ikatan cangga berfungsi untuk menyambung tongkat dengan tali secara sejajar. Materi selanjutnya yaitu sandi Morse dan semapor. Adapun pengertian sandi. Kata sandi berasal dari bahasa Sanskerta yang artinya rahasia. Karena itu, maka tulisan rahasia disebut sandi atau tulisan-tulisan yang dirahasiakan. Huruf atau kata sandi sulit dimengerti kecuali kalau kita mengetahui kunci atau cara memecahkannya. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia atau KBBI, arti kata sandi adalah rahasia atau kode, sehingga sandi pramuka merupakan tulisan dengan huruf sandi yang sulit dimengerti oleh kaum awam yang belum mempelajarinya. Tidak hanya di pramuka saja, sandi juga digunakan di dunia militer dan kepolisian. Adapun manfaat sandi, yang pertama, komunikasi antar anggota regu, meningkatkan daya ingat dan kecerdasan sebagai sarana belajar dan sebagai sarana permainan dalam kepramukaan. Selanjutnya macam-macam sandi. Yang pertama, sandi koordinat atau merah putih. Kedua, sandi AND. Ketiga, sandi rumput. Keempat yaitu sandi kotak. Ada beberapa macam sandi kotak, yaitu sandi kotak 1, sandi kotak 2, dan sandi kotak 3. Macam sandi selanjutnya yaitu sandi jam. Sandi selanjutnya yaitu sandi angka atau sandi nomor. Sandi yang terakhir yaitu sandi Morse. Adapun pengertian sandi Morse. Sandi Morse atau kode Morse merupakan suatu kode yang menerapkan sebuah sistem representasi huruf dan angka serta tanda baca sinyal dengan menggunakan simbol tertentu. Selanjutnya manfaat dari sandi Morse. Yang pertama, sarana komunikasi. Kedua, memberikan pesan rahasia, digunakan dalam telegraf serta digunakan dalam kegiatan pramuka. Adapun metode dan cara penggunaan sandi Morse. 1. Menggunakan suara dengan peluit. 2. Menggunakan gerak. 3. Menggunakan cermin. 4. Menggunakan tulisan.
5. Menggunakan rumput atau tumpukan batu. Adapun pengertian semapor. Semapor adalah suatu cara untuk mengirim dan menerima berita dengan menggunakan bendera, dayung, batang, tangan kosong, atau dengan menggunakan sarung tangan. Berikut rumus penggunaan semapor. Materi terakhir yaitu menaksir. Adapun pengertian menaksir. Menaksir adalah memperkirakan atau mengira-ngira, baik tinggi suatu pohon, lebar sebuah sungai, arus sungai, jarak perjalanan, keadaan atau cuaca, dan mengukur berat suatu benda. Berikut macam-macam menaksir. Adapun cara-cara menaksir. 1. Menaksir tinggi pohon dengan menggunakan metode segitiga siku-siku. 2. Menaksir lebar sungai dengan menggunakan perbandingan segitiga.